Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai praktikum hari ini di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer ya. Materi yang akan kita bahas yaitu mengenai interrupt dan register. Baik, pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai bahasa assembly ya. Jadi untuk praktikum arsitektur dan organisasi komputer ini kita akan menggunakan bahasa assembly sebagai bahasa pemrograman. Lalu kenapa kita menggunakan bahasa assembly? Yang pertama, bahasa assembly ini merupakan bahasa level rendah dari bahasa pemrograman. Dan ini juga kita harus tahu gitu ya, arsitektur dan organisasi komputer ini sebelumnya nih seperti apa sih? Nah, itu kita harus paham terlebih dahulu sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini untuk arsitektur dan organisasi komputer, kita tahu bahwa struktur dari komputer ini terdiri yang pertama ada yang namanya input device, begitu ya, ada output device. Nah, yang kemudian nanti input device, misalkan keyboard, ini akan mengirimkan data gitu ya, yang diperlukan untuk kemudian nanti dikirimkan melalui sistem bus. Jadi sistem bus ini ibaratnya jalan. Nah, ini akan diproses oleh siapa? Diproses oleh si Central Processing Unit atau CPU atau disingkat dengan prosesor gitu ya. Nah, data atau program yang masuk ini kemudian akan tersimpan sementara oleh si RAM atau Random Access Memory. Ya, jadi nanti data kemudian instruksi dan lain-lain ini akan tersimpan sementara di RAM ini begitu ya. Untuk kemudian nanti diproses lebih lanjut, apabila sudah diproses oleh si prosesor maka akan menjadi informasi. Nah, informasi ini akan muncul di output. Nah, output ini bisa berupa screen layar komputer atau media display lainnya begitu ya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai interrupt. Apa sih interrupt atau interupsi? Jadi intinya kalau misalkan mungkin kita nih ya manusia meminta tolong sama teman kita, tolong dong ambilkan minum misalnya begitu ya. Nah, si komputer itu juga punya bahasa khusus intinya begitu ya. Karena kita lagi ngomong sama mesin ya, kita nggak mungkin ngomong pakai bahasa manusia, dia nggak akan paham. Sehingga kita juga harus menyesuaikan. Nah, jadi si komputer pun punya perintah-perintah khusus atau interrupt atau interupsi khusus, begitu ya, untuk nanti diproses oleh si prosesor, begitu. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk IBM PC disediakan 256 interupsi. Nah, ini ada dari interupsi nomor 0 sampai dengan 255, totalnya ada 256. Kemudian ada lagi di sini ada mengenai interupsi 0 sampai dengan 1 EVA ini disediakan oleh siapa? Oleh ROM BIOS. Nah, untuk program khusus ada yang namanya program untuk melayani interupsi. Nah, ini namanya adalah interrupt handler ya. Berikutnya, di sini kita bahas mengenai vektor interupsi. Jadi, seperti yang dibahas sebelumnya, interrupt ini berjumlah 256. Nah, ini nanti akan dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah interrupt 0 sampai 31, ini adalah bilangan heksanya, begitu ya. Ini mengenai interrupt BIOS dan standar-standar di semua komputer. Nah, lokasinya ini biasanya di alamat absolut dari 000 heksa sampai dengan 007F. Sementara yang satu lagi ini adalah interrupt dari nomor 32 sampai 255 ini mengenai interrupt DOS. Nah, biasanya ini ada di alamat absolutnya 07FH sampai dengan 3FFH. Nanti kita akan bahas mengenai alamat lebih detail ya. Nah, kemudian untuk BIOS interrupt, jadi di sini kita bisa lihat bahwa nomor interrupt itu khusus. Jadi nomornya berbeda, maka jenis interrupt-nya pun akan berbeda, gitu ya. Kayak misalkan kita ingin terkoneksi dengan keyboard, begitu ya. Kita harus tahu bahwa nomor interrupt-nya adalah 09 heksa, begitu. Kemudian kalau misalkan kita ingin terhubung dengan disket, begitu. Nah, kita harus menggunakan nomor interrupt-nya 0E heksa dan masih banyak yang lainnya, dan ini kita harus tahu begitu ya, dan kita harus hafal kalau misalkan memang kita masih menggunakan bahasa assembly begitu. Kalau sekarang sudah enak, tinggal klik-klik saja begitu ya. Baik, berikutnya ini nomor interrupt-nya, ini nanti ada di lampiran, nanti saya share juga. Nah, ini untuk nomor interrupt.
dari 20 heksa sampai 27 heksa ini beda-beda. Kayak misalkan nomor 25 heksa ini mengenai disk-read begitu ya. Kemudian untuk membaca gitu ya, pembacaan pada disk, kemudian untuk menulis ini yang 26 heksa. Jadi berbeda-beda untuk masing-masing jenis interrupt. Ini namanya DOS interrupt atau interupsi DOS. Kemudian kita bahas mengenai register. Nah, untuk register ini definisinya adalah salah satu bagian memori begitu ya. Nah, memori yang paling dekat posisinya dengan si mikroprosesor sehingga dia akan lebih cepat untuk diakses. Jadi register ini paling cepat diakses, namun kapasitasnya ini tidak besar ya. Gitu. Jadi kecepatannya ini sangat tinggi kalau kita mau mengakses data atau si prosesor mau mengakses data ke si register. Tapi tadi kapasitasnya ini kecil. Kemudian di sini kita akan bahas mengenai jenis-jenisnya. Yang pertama ada 5 jenis. Yang pertama adalah segmen register. Yang kedua adalah pointer dan index register. Kemudian general purpose register, index pointer register, dan flag register. Kita bahas dulu mengenai segmen register. Di sini kita bisa lihat, kita akan membahas untuk register 16 bit. Kenapa? Karena yang emulator 8086 kita yang nanti kita akan gunakan ini yang 16 bit juga ya. Yang pertama di sini ada code segmen. Nah, code segmen, kemudian stack segmen, yang belakangnya SS ini adalah yang segmen register. Nah, ini fungsinya beda-beda. Begitu ya. Nanti kalian bisa baca lebih detail di slide-nya. Kemudian untuk register segmen ini bukan 16 bit gitu ya. Ada tambahan ekstra kalau misalkan bukan yang 16 bit gitu ya. Nah, di sini ada FS atau extra segmen dan GS ini juga sama. Extra segmen juga gitu ya. Jadi kalau yang 16 bit ini berkaitan dengan extra segmen yang misalkan di sini digunakan untuk menunjukkan suatu alamat di memori, misalkan alamat memori video. Nah, untuk yang 80386, kalau yang 8086 ini hanya sampai 16 bit begitu ya, sampai S saja. Untuk 80386 di sini ada tambahan ekstra segmen FS dan GS. Yang berikutnya adalah pointer dan index register. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada pointer atau index register yang belakangnya PP itu artinya pointer. Nah, ini berkaitan dengan penunjukan alamat dari stack begitu ya, untuk stack pointer, kemudian base pointer ini untuk memori, tempat data, pencatatannya, kemudian masih ada yang lainnya. Nah, di sini untuk tambahan register 80386 ini 32 bit ya. Kalau sekarang kan sudah sampai 64 bit. Nah, ini masih sampai 32 bit. Ini ada tambahannya. Tambahannya adalah ESP, EBP, ESI, dan EDI. Jadi tambahkan E di depan masing-masing register yang sudah dijelaskan di atas. Nah, di sini kita lihat untuk general purpose register. Jadi nanti saya akan coba untuk buka juga si emulator 8086-nya. Nah, di sini kita bisa lihat selintas ada general purpose register AX, BX, CX, dan DX. AX ini akan dibagi lagi menjadi AH dan AL. H ini adalah high, L ini adalah low, kemudian yang ke bawahnya juga sama. Jadi intinya di sini total 16 bit, 8 bit terendah ini akan tersimpan di AL dan 8 bit tertinggi ini akan tersimpan di AH. Jadi totalnya adalah 16 bit gitu ya. Masing-masing register ini punya fungsi yang berbeda-beda. Nah, kita lihat fungsinya apa saja. Nah, di sini untuk general purpose register, yang tadi saya sudah jelaskan, ini adalah untuk register dengan yang terdiri dari 16 bit, ya. Kemudian yang tadi saya bilang bahwa H ini menunjukkan high, ya, bit tertingginya akan tersimpan di AH, BH, kemudian CH, dan DH, dan L ini menunjukkan low, ya. Nah, di sini untuk general purpose register, nanti kalau misalkan kalian buka emulator, maka kalian akan melihat register untuk bagian general purpose-nya. Ini akan ada AX yang nanti terbagi menjadi AH dan AL gitu. Nah, register AX ini fungsinya untuk apa? Nah, ini untuk operasi aritmatika salah satunya.
Jadi kalau misalkan mau operasi pembagian, pengurangan, nah nanti data ini akan tersimpan di AL atau di AH, boleh. Kalau cuma 8 bit bilangannya berarti cukup gunakan register AL saja, nggak masalah. Tapi kalau sudah 16 bit berarti kita harus menggunakan register AX, karena sebagian akan tersimpan di AL, sebagian lagi akan tersimpan di AH. Sementara untuk BX ini untuk menunjukkan sistem, untuk menunjukkan suatu alamat offset. Nah, nanti kita akan bahas juga apa itu alamat offset. Kemudian untuk register CX ini fungsinya adalah untuk operasi looping. Berapa banyak sih looping yang akan kita lakukan gitu ya, berapa kali ulangan misalkan. Nah, ini kita bisa gunakan CX. Misalkan 3 kali looping, berarti kita tinggal masukkan CX, 3. Nah, gitu ya. Sementara untuk register DX, ini adalah untuk menampung sisa hasil pembagian. Jadi kalau misalkan kita menggunakan operasi aritmatika berupa pembagian dan ada sisanya, maka dia akan tersimpan di register DX. Untuk prosesor yang 80386 ini register 32 bit, ini ada tambahan nih, ada EAX, EBX, ECX, dan EDX. Baik, berikutnya untuk index pointer register. Nah, ini salah satunya yang nanti akan yang ada di register di emulator 8086 atau prosesor 8086. Untuk index pointer register ini biasanya berpasangan. Ya, IP ini berpasangan dengan CS, nanti akan ada alamat pada memori gitu ya, yang kemudian nanti akan dieksekusi. Kalau yang prosesor 80386 ini ada register 32 bit, ini ada register tambahan namanya EIP. Jadi ditambah ada huruf E di sebelum IP atau index pointer. Kemudian flag register. Nah, untuk flag atau bendera intinya dia hanya punya dua keadaan. Hanya ada keadaan low atau 0 dan ada keadaan high 1. Nah, seperti apa? Nah, di sini kita bisa lihat untuk flag register nanti di sini ada susunannya. Nah, bentuknya di emulator ini seperti ini. Nah, masing-masing punya punya peranan berbeda gitu ya. Di sini kita bisa lihat IF salah satunya gitu ya, nilainya 1. Nah, ini menunjukkan nanti adanya kita bisa lihat di sini. Nah, IF ini adalah IF ini adalah interrupt enable flag begitu ya. Nah, nanti biasanya kalau misalkan kita ada OF, nah ini sama overflow flag. Ini definisinya kalau misalkan terjadi overflow maka bitnya akan bernilai 1 dan sebaliknya begitu ya. Kemudian kalau ada carry ini kalau misalkan di penjumlahan gitu ya, kalau borrow kalau di pengurangan. Kalau misalkan ada carry gitu ya atau borrow maka nanti dia akan bernilai 1 begitu ya. Kemudian yang lainnya nanti bisa dibaca, dicek. Kemudian untuk jenis yang lainnya di sini masih banyak dan masing-masing punya fungsi masing-masing ya. Kemudian nah ini tugas yang nanti kalian bisa kerjakan. Yang pertama silakan jelaskan mengenai register yang ada pada teknologi 64 bit. Tadi yang sudah dibahas sampai dengan 32 bit saja gitu ya. Nah, kalau yang 64 bit kira-kira gimana sih? Nah, itu silakan coba kalian cari tahu. Kemudian untuk penempatan yang kedua, untuk tugas yang kedua adalah penempatan register. Nah, penempatan register ini seperti apa? Nanti saya akan kasih contohnya. Misalkan di sini ada nomor 1 12 heksa tambah 90 heksa, kemudian 12 heksa dikurangi 90 heksa. Nah, ini ya. Kemudian nanti kalian silakan gunakan emulator 8086. Kemudian nanti sertakan juga perhitungan manualnya, begitu ya. Nanti contohnya saya akan coba berikan. Oke, kita akan masuk ke contoh ya di emulator 8086. Baik, kita lanjutkan ke emulator 8086 gini ya. Nah, ini yang nanti akan kalian download dulu, sudah saya siapkan di Evita. Kemudian nanti kalian pilih yang empty workspace-nya, nanti akan muncul. Di sini kita akan menggunakan bahasa assembly. Nah, di sini silakan teman-teman buka. Di sini ada beberapa pilihan untuk menu. Menunya di sini kita bisa lihat new ya. Kemudian untuk example ini untuk contoh, sebentar. Kemudian untuk berikutnya
Nah, untuk berikutnya di sini nanti teman-teman bisa lihat sebentar. Oke, sebentar ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada bagian beberapa menu yang nanti penting untuk save itu untuk menyimpan. Seperti biasa, open bisa kalian buka. Nah, untuk example kalian bisa pilih nih di explore saja. Kemudian untuk proses editing, kemudian bookmarks, kemudian assembler. Ini untuk mengcompile. Kalau sudah selesai, silakan bisa di-compile. Kemudian ini bisa diklik show emulator. Nah, ini kalau misalkan sudah bisa jadi, ini kalian sudah selesai gitu ya pemrograman yang kalian buat. Silakan nanti tinggal di single step untuk bisa jalan satu-satu atau di run ini untuk langsung bisa program berjalan semuanya. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini AX begitu ya, ada AH, ada AL. Nah, nanti yang kalian lakukan adalah misalkan tadi saya sudah buat misalkan saya gunakan AH begitu ya. Atau AL dulu. Bisa register AL, begitu ya. 8 heksa. Kemudian yang berikutnya misalkan apa? BL, 2 heksa. Kemudian kita gunakan operasi penjumlahan. Berarti kita tinggal AL, BL. ADD, AL, BL. Nanti datanya akan tersimpan di AL. Gitu ya. Kemudian kita langsung emulate saja. Kita lihat. Nah, di sini kalau misalkan ada yang salah, maka di sini akan muncul ada parameter yang salah katanya. Apa yang salah? Nah, jangan lupa gunakan move. Move ini adalah untuk mengcopy data. Silakan langsung di-emulate. Nah, sudah muncul seperti ini. Di sini ada original source-nya. Kemudian nanti kita tinggal single step. Single step, perhatikan di sini di register AL. Ini yang nanti kalian perlu catat. Pertama di AL maka akan muncul 8 heksa, maka di AL muncul 0,8. Kita single step lagi. Kemudian di BL akan muncul 2. Kita single step lagi. Hasilnya adalah AL, BL. Nah, di sini kita bisa lihat AL, BL. Karena di sini di awalnya kita tuliskan AL, maka data akan muncul atau tersimpan di AL. Hasilnya berapa? 8 heksa tambah 2 heksa. A, betul. 8 tambah 2, 10 ya. Untuk heksa kan tidak ada 10, tapi A. Berarti hasilnya adalah begitu kira-kira. Nah, nanti kalian cocokkan dengan cara penjumlahan manual, benar apa enggak, begitu ya. Kemudian di bagian bawah ini kalian bisa lihat ada screen kalau kalian nanti mengetik. Nah, berarti nanti bisa munculkan screen di sini ya. Kemudian ada source-nya. Nah, ini source yang tadi sudah kita coba. Kemudian ada lagi auxiliary-nya ada lagi. Kemudian ada vars mungkin ya. Nanti ini kita coba di pertemuan berikutnya terkait dengan variabel. Kemudian untuk aux ini kita akan bahas mengenai atau akan memunculkan salah satunya adalah memori. Di sana ada random access memory atau RAM. Kemudian di sini ada ALU dan yang lainnya. Kemudian untuk munculkan stack. Nah, ini kemudian untuk flag register tinggal diklik saja flag. Maka ini akan muncul flag register gitu. Begitu mungkin ya, nanti bisa dicoba. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.